Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Yang terseret kasus hukum karena mengedit foto stupa dianggap penistaan agama. Bukan dianggap lagi, sudah fix penistaan agama. Menyebarkan permusuhan antara suku, menghina Presiden Jokowi dan sebagainya. Yang ketika dia dipanggil penuh drama, seolah di awal gagah-gagahan, pas ketika dipanggil tiba-tiba sakit pakai kursi roda. Pokoknya dramanya sangat panjang dan unik serta lucu sekali ini si Roy Suryo. Pada awalnya dia hanya divonis 9 bulan penjara. Ya, udah masuk tuh. Kemudian si Roy itu ajukan banding karena dia menginginkan bebas. Karena pengakuannya ini yang edit foto ini pertama kali bukan saya. Bahkan si Roy itu sudah melaporkan pengupload pertama meme itu. Ada 2 yang dilaporkan oleh si Roy Suryo. Bahkan identitasnya juga kemudian diungkap oleh si Roy Suryo. Tetapi tetap kasus hukum berlanjut. Roy Suryo tetap dipenjara. Dan bahkan ketika dia mengajukan banding malah diperberat hukumannya. Kasihan sekali ini. Mantan politisi Partai Demokrat. Akhir-akhir ini memang Demokrat sedang diuji ya. Entah sedang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sama-sama ada Dinun jauh di sana. Yang ketika dia dipanggil penuh drama, seolah di awal gagah-gagahan. Pas ketika dipanggil tiba-tiba sakit, pakai kursi roda. Pokoknya dramanya sangat panjang dan unik. Ingat dengan Roy Suryo, manusia ahli tertawa itu, ya, mantan Menpora yang tidak bisa nyanyi Indonesia Raya. Yang terseret kasus hukum karena mengedit foto stupa dianggap penistaan agama. Bukan dianggap lagi, sudah fix penistaan agama. Menyebarkan permusuhan antar suku, menghina Presiden Jokowi dan sebagainya. Atau 6 bulan penjara. Sementara itu Roy Suryo mengajukan banding karena berharap divonis bebas. Roy mengaku tidak bermaksud menyebarkan kebencian melalui unggahan Twitter meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo. Roy mengaku saat itu hanya ikut mengkritik langkah pemerintah kenaikan tarif masuk Candi Borobudur. Pada 9 Februari 2023, Majelis Hakim PT DKI Jakarta justru menjatuhkan tambahan pidana berupa denda sebesar 150 juta terhadap Roy Suryo. Dengan demikian, Roy divonis hukuman 9 bulan penjara sesuai putusan PN Jakarta Barat dan denda Rp 150 juta. Menyatakan terdakwa Roy Suryo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan dalam kurung SARA. Demikian bunyi putusan Hakim PT DKI Jakarta dikutip dari situs resmi PN Jakarta Barat. Serta lucu sekali.
Ini si Roy Suryo pada awalnya dia hanya divonis 9 bulan penjara. Ya udah, masuk tuh. Kemudian si Roy itu ajukan banding karena dia menginginkan bebas. Karena pengakuannya ini, yang edit foto ini pertama kali bukan saya. Bahkan si Roy itu kader Partai Demokrat yang dia ajak kencan, kemudian tiba-tiba si orang Partai Demokrat ini melaporkan gitu loh. Kemudian ada lagi namanya Gibran membuat heboh kemarin, yang membentangkan, yang mengibarkan ya bendera partai di Masjid Nabawi, akhirnya diciduk oleh polisi Makkah, ditangkap. Nah sekarang si Roy Suryo, kita baca di beritanya, kasihan banget nih orang. Mudah-mudahan tobat ya dari nge-tweetnya yang selalu sembarangan, dia serampangan kalau nge-tweet di Twitter. Makanya hati-hati, jadi pelajaran ya. Dari Kompas, saat hukuman Roy Suryo diperberat, tak cuma 9 bulan penjara tapi juga didenda Rp 150 juta. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi PT DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dalam kasus meme stupa Candi Borobudur. Dalam kasus ini Pengadilan Negeri PN Jakarta Barat awalnya hanya menjatuhkan vonis 9 bulan penjara terhadap Roy Suryo. Awalnya hanya 9 bulan padahal. Jaksa mengajukan banding lantaran putusan Majelis Hakim PT Jakarta Barat lebih rendah dari tuntutan mereka, yakni Roy Suryo dihukum 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 300 juta. Menghina kepercayaan agama yang lain, mengejek, merendahkan kepercayaan agama yang lain, maka tetap dihukum dengan adil. Begitu, hati-hatilah ya, hati-hati dalam menggunakan media sosial. Hati-hati dalam menggunakan media sosial. Roy Suryo itu selalu gagah loh di dalam bermedsos. Gak ada yang mampu mengalahkan kegagahan Roy Suryo di dalam main media sosial. Gak ada, pokoknya luar biasa kegagahannya, sebatas media sosial tapi. sudah melaporkan mengupload pertama. Itu ada 2 yang dilaporkan oleh Suryo. Bahkan identitasnya juga kemudian diungkap oleh Roy Suryo, tetapi tetap saja kasus hukum berlanjut. Oke, intinya itulah ya. Kita tahu sama-sama si Roy Suryo kasusnya apa. Dengan sangat kurang ajar si Roy berani mengedit stupa. Itu kan hati-hati, itu menyinggung kepercayaan agama yang lain tuh. Nggak boleh seperti itu. Dengan gaya tertawanya, akhirnya tertawanya menyebabkan dia masuk penjara. Makanya hati-hati juga di dalam tertawa tuh. Nah kan di tulisan di awal pas ketika viral itu di bawahnya ada tertawa tuh si Roy Suryo. Seolah cuitan itu tidak akan menyebabkan dia masuk penjara. Seolah bahwa cuitan itu hanya menjadi lucu-lucuan. Kok bisa? Keyakinan orang lain kemudian dianggap dia bercandaan. Ini kan membuat geram orang lain itu loh. Makanya dilaporkan. Dan sekarang respon pelapor itu, Kevin Wu itu merasa bersyukur, merasa bahwa hukum ini bisa diandalkan, ya. Artinya hukum tidak memandang bahwa yang melaporkan minoritas atau mayoritas, bisa adil di dalam memutuskan. Oh, kemudian Roy Suryo yang beragama Islam, yang di Indonesia adalah mayoritas, tetapi ketika dia salah menginjak harga diri agama yang lain, ya, menghina Tuhan agama yang lain,